24. 30 menit lagi kita akan menuju arena debat di JCC Istora Senayan, Jakarta. Iya, dan seperti apa keseruan debat Cawapres dan apakah hasil debat akan mempengaruhi pilihan Anda? Nah itu dia Abraham, jika pilihan Cawapres terbaik itu sebenarnya ada di tangan masyarakat masing-masing. Tapi kalau soal pilihan teh ada di mana Abraham? Ada di pucuknya. Waktu pelaksanaan debat semakin dekat, pembahasan kita dengan para jubir dan perkembangan informasi terkini akan kami hadirkan di hadapan Anda. Ya, dan langsung saja kita akan menuju ke situasi terkini ya. Nah, kita akan melihat ada berapa titik yang ada di layar kaca Anda. Di sebelah kanan layar kaca Anda ini adalah suasana terkini di JCC Senayan, Jakarta. Tadi Pak Mahfud telah tiba di JCC, kita menunggu kedatangan Pak Ganjar. Apakah ini nampaknya mobilnya tanda-tanda? Nah sementara kanan bawah adalah suasana terkini di Kertanegara di rumah pemenangan paslon nomor 2. Nah kemudian kiri atas adalah suasana terkini di depan JCC. Dan kita ini di kiri bawah. Ini rombongannya Pak Anies dan Caimin mungkin akan menuju kembali ke arena debat setelah sebelumnya sempat ngopi sore dan ngemil sore di sekitar GBK. Kelihatannya lebih asik kalau kita tampilkan utuh ya, satu persatu ya. Coba kita tampilkan secara utuh dari sudut kiri layar kaca Anda. Kita akan tampilkan suasana terkini di JCC Senayan. Apakah masih hujan di sana? Nah ini dia. Tamu undangan, pengamanan tentu harus dilakukan secara ketat ya, karena bagaimanapun ini adalah event yang serius, event yang 5 tahunan pesta demokrasi harus diselenggarakan dengan aman dan tertib. Maka kami juga barangkali memang kalau ada arus lalu lintas rekayasa harap dimaklumi ya Anissa, karena ini kan memang acara 5 tahunan. Istora Senayan atau GBK ini kan berada di the heart of Jakarta ya, di tengah-tengah Jakarta. Jadi bagaimana ini masyarakat dari yang ingin melewati kawasan GBK, ini pasti kalau misalnya ada rekayasa lalu lintas harap dimaklumi. Ini adalah event besar 5 tahunan. Selanjutnya kita akan ke rumah pemenangan pasangan calon nomor urut 2 di rumah Kertanegara. Kita akan saksikan, kita di full boleh? Nah ini adalah persiapan, tadi nampak Gibran bersama istrinya Selvi Ananda telah tiba di rumah pemenangan tim pasangan calon nomor 2 untuk menjemput Pak Prabowo dan kemudian berangkat ke JCC bersama-sama. Ya, dan hampir bisa dipastikan ya akan ada doorstop di sana wawancara, dan biasanya kalau doorstop itu Mas Gibran irit bicara. Nah ini nampaknya Pak Ganjar sudah tiba. Oh. Ini Pak Anies dan Pak Muhaimin telah tiba setelah tadi ngemil sore dan ngopi sore di sekitar kawasan GBK. Yang memang ada beberapa snack dan makanan yang cukup hits ya di sana, cukup terkenal di sana. Kalau misalnya habis larinya keluar 200 kalori, makan mendoannya 350. Tahu lah ya, tongkrongan anak-anak muda ya pasti ya. Senayan, larinya sedikit muternya tapi ngemilnya banyak gitu ya. Larinya paling 5 kilo, keluar 200 kalori, tempe mendoannya hampir 500. Tapi apapun itu asupan memang harus diperbanyak sih. Khususnya untuk Cawapres yang berdebat malam hari ini. Karena bagaimanapun kita berharap mereka tampil optimal, utamanya apa? Supaya publik bisa melihat dengan jelas gagasan, visi dan misi yang disampaikan, termasuk dalam tanda kutip intisari yang akan bisa didapatkan oleh para pemirsa ya di rumah ya. Jadi selain mempersiapkan tema debat pada malam hari ini, mempersiapkan pertanyaan, mempersiapkan jawaban, mempersiapkan visi misi terkait tema debat malam hari ini, Pak Anies dan Pak Muhaimin juga mengisi kekosongan perut supaya nanti lebih optimal, karena katanya kalori adalah makanan utamanya otak. Betul. Kita juga menyaksikan debatnya juga nanti bisa sambil ngemil juga itu ya. Karena panjang sebetulnya ini ya. Kita akan lihat seperti apa ketibaan pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor 1.
Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah tiba Nah, di arena debat di JCC kostumnya Senayan, nampak Jakarta. sama sejak debat pertama. Mas Eko mungkin boleh dikomenin, ini memang selalu pakai jas, kemudian kemeja tanpa dasi dan dengan tulisan Amin di dadanya. Udah jadi ciri khas Ya kelihatannya. itu Ciri khas memang tiap kali. kostum istilahnya jersey resmi dari kedua capres dan cawapres kami, Amin ya. Just itu casual lah, casual suit ya. Jadi dari pertama sampai sekarang nggak berubah. Gitu. Oke, jersinya jangan berubah gitu ya. Tapi tetap semangatnya tetap perubahan gitu. Pasti itu yang menggerakkan dunia selama ini ya perubahan. Jersey bisa sama, tapi visi tetap perubahan. Nah, gambar sebelah kiri ini adalah arena debat di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Dan Senayan, penonton? Jakarta. Kelihatannya sudah ada panggung musik ataupun hiburan ya. Ada penyanyi di sana yang tampil tentu saja untuk permulaan sebagai pembuka nanti akan dimulainya debat keempat dalam 5 sesi debat Ya, KPU. selain menghibur juga lagu-lagu dan penyanyi yang dihadirkan di setiap arena sebelum debat pada saat comeback itu untuk apa ya, supaya lebih chill gitu suasana, nggak tegang-tegang banget. Biasanya Anis, karena kan Anissa Dasuk ini kan moderator debat KPU. Boleh lah tanya-tanya dikit ya Anis ya. Biasanya di jam-jam segini itu moderator lagi dakdikduk nggak kira-kira? Iya pasti. Pasti ya. Karena Lagi kan lagi di mana posisinya kira-kira ini? Ini biasanya lagi masih di ruang tunggu Abe. Masih di ruang tunggu Lagi ya. sama-sama tadi kayak Pak Oke. Anies sama Pak Muhaimin lagi ngisi perut tipis-tipis, nggak terlalu kenyang, Oke. tapi juga jangan sampai kelaparan. Nah kira-kira saat di ruang tunggu akan ketemu dengan paslon? Oh tidak. Nggak Tadi bisa pisah ketemu, langsung. oke. Nggak bisa ketemu, jadi dari Hamin 2 itu kami sudah di karantina. Bos, Kami di dan karantina panelis ya. semua sudah di karantina. Luar biasa dan dilepas liar kan saat bertugas. Gitu. Oke. Sebenarnya lepas liar itu pada saat selesai. Oh saat selesai ya. Tapi kita berharap nggak ada yang liar nih nanti di dalam debat ya. Karena debat ini selalu menjadi sorotan. Percakapan di warung-warung kopi, di media sosial, Betul. di tempat-tempat diskusi anak-anak kuliah dan lain sebagainya tentu saja. Bukan hanya konten debatnya, tapi ada aja gimmick-gimmick yang ada di dalam debat. Karena selalu ada, nih hati-hati ya, selalu ada aja orang yang berhasil merekam apa saja yang akan viral di dalam debat. Kita akan lihat nih, apa yang akan viral di debat ini, nah itu yang akan menjadi percakapan. Kalau yang sebelum-sebelumnya sudah banyak yang viral, termasuk yang terakhir Pak Prabowo ngomong omon-omon dan lain sebagainya. Itu selalu menjadi meme yang sepanjang perhelatan Pilpres ini. Itu kan dari apa yang disampaikan oleh Ya. paslon misalnya calon presiden, calon wakil presiden. Tapi nggak hanya di situ kan. Biasanya kan ada juga ya yang tidak boleh diulang ya. Harapan saya tidak boleh diulang adalah umpatan-umpatan yang Nah. ada di dalam arena debat yang disampaikan oleh oknum pendukung ya. Tentu saja ya, jangan ya supaya kondusif di sana dan publik bisa konsentrasi. Sebenarnya mendapatkan bukan hanya umpatan. visi dan misi. Sebaiknya pendukung dan memang harus pendukung itu mematuhi tata tertib yang ada di setiap arena debat. Supaya yang bisa dengar bukan cuma para penonton yang ada di situ, tapi juga masyarakat yang ada di rumah bisa mendapatkan intisari dari debatnya. Iya, saya kira kita sepakat ya dengan masing-masing jurkam yang ada di sini, juru bicara yang ada di sini sambil kita menyaksikan, sepakat ya untuk tetap berjalan kondusif dan gimmick-gimmick yang kemudian bernuansa dalam tanda kutip ya mengganggu kondusivitas itu harus dihindari. Sepakat ya? Bung Pagi? Sepakat. Walaupun sebenarnya kalau kita merujuk kepada tata tertib KPU, itu pendukung sebenarnya nggak boleh nyanyi-nyanyi. Dan Nggak boleh nyanyi-nyanyi. Nggak boleh, Nggak itu boleh, ada memang. dalam peraturan ada. Tapi karena dari debat pertama ada yang nyanyi, ya pasti semua nyanyi juga. Pasti gitu kan. Oke, Pasti karena gitu. nyanyian itu barangkali bentuk dukungan juga. Pasti bentuk dukungan. Jadi daripada dilarang kan mending diakomodasi aja. Ya jangan nanti gak bisa kedengeran ngomong Yang penting apa. tertib, yang penting tertib. Padahal Bagaimana? pada saat cue 3, 2, 1 kamera nyala itu sebaiknya pendukung tenang saja. Mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calonnya. Biar adil gitu semuanya. Bagaimana? Barangkali bisa dijelaskan oleh Bung Astrio ya. Kelihatannya Mas Gibran dalam beberapa kesempatan irit bicara, kemudian bahkan menjadi percakapan setelah debat kemarin. Sesi pertama ada singkatan SGIE, kemudian ini ramai dibahas.
Ada singkatan lagi nggak nanti yang akan keluar? Ya, saya rasa pertama kita harus menghormati kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU. Kalau memang setelah debat cawapres terakhir KPU menghimbau untuk tidak menggunakan singkatan, maka pasti akan kita ikutin. Tetapi begini Mas Abraham dan Mbak Cynthia, permasalahan utamanya adalah kadang-kadang masyarakat itu justru lebih terbiasa dengan kata-kata singkatan. Sebagai contoh, kalau temanya hari ini nih pembangunan berkelanjutan, itu kan programnya PBB. PBB orang taunya itu PBB. Orang tuh nggak tahu bahwa PBB itu mungkin adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kita juga bingung nih, takutnya kalau kita breakdown PBB jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa justru lebih banyak yang tidak tahu. Jadi, Saya rasa Bung Astrio terlalu naif rasanya kalau misalnya bicara gitu. Saya bilang ya, saya lihatin di depan nih ya, saya SHS. Apa coba kepanjangannya? Saya mengerti maksudnya Mas Pange. Maksudnya gitu, maksud saya gini loh, maksud saya adalah singkatan itu kan harusnya sesuatu yang umum. Kecuali hal yang umum. Sesuatu yang umum. Kayak saya bilang, PBB. saya di depan ada tes, saya bilang saya SHS, saya haus sekali gitu kan. Tapi kan Bung Astrio kan gak mungkin tahu apa maksud saya kan. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau berdebat, mau berdiskusi gitu dalam tatanan yang memang penuh dengan data dan niat baik, ya singkatan dikasih tahu aja. Untungnya sudah diakomodasi sama KPU. Bung Pange coba tanya saya, apa singkatan GGMU? Yang lain aja, kita ngomong politik aja deh. Oke. Mungkin saya Saya bisa nggak ngerti, jelaskan kalau itu. ini saya nggak ngerti, saya nggak ngerti. Tapi bagaimanapun ya itulah yang menarik ya dalam debat menjadi percakapan publik. Dan kita coba tampilkan lagi ya, ada beberapa spot yang akan kita hadirkan kembali di layar kaca Anda pemirsa. Kita tampilkan kembali suasana lalu lintas, ini adalah suasana kedatangan ya. Ini adalah suasana kedatangan dari masing-masing paslon. Ini nampaknya adalah lobby Capres, kedatangan. cawapres, ini lobby kedatangan. Iya, lobby utama Ya, yang kedatangan. dipastikan nomor 1 ya. Nomor 1 sudah tiba. Pak Anies Baswedan dan juga Pak Mohaimin Iskandar. Tadi Iskandar. Prof Mahfud sebelumnya sudah tiba juga ya. Betul. Tapi apakah Pak Ganjar sudah di lokasi? Kita masih menunggu kedatangan Harapannya Pak demikian ya. Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Gibran di arena debat yang pada malam hari ini kembali diselenggarakan di JACC. Dan nampaknya hujan masih terus ya. Masih kritik terus di ya. sana tidak berhenti. Nah sudah ada ketibaan lagi kelihatannya Anissa Dasuki. Kita akan lihat ketibaan siapakah ini. Nah, kita akan tampilkan secara full di layar kaca. Kita tampilkan secara utuh di layar Boleh kaca. ditampilkan secara full, Nah, kita saksikan ini dia. siapakah yang datang, apakah memang petinggi partai, pejabat, ataupun pasangan calon. Ataupun bisa jadi undangan VIP karena memang bagaimanapun ini adalah perhelatan besar nasional, pastinya dihadiri oleh petinggi-petinggi partai dan juga pejabat. Ya kira-kira nanti hujan ini akan membawa berkah ke siapa kira-kira? Kalau saya tanya ke Mas Kurniawan, gimana Mas? Mas Eko, Apakah ini hujan ini akan memberikan berkah ke siapa ini Mas Eko? Dalam kepercayaan saya, hujan itu berkah. Hujan itu mendatangkan sesuatu yang baik. Apalagi belakangan ini kan kita jarang hujan ya. Di daerah-daerah dapil saya itu mengalami kekeringan. Jadi begitu hujan kita semua bersyukur. Saya harap hujan ini juga memberikan berkah ke semua pihak. Supaya pemilu berjalan dengan damai, lancar, luber, dan bebas gitu. Oke, kita kembali menuju ke rumah pemanangan paslon nomor urut 2. Di Jalan Kartanegara Ini ya. nampaknya sudah siap-siap. Ini Mas Gibran akan ngomong apa sama Ini prediksi Mas Rio? saya irit bicara. Saya jamin irit bicara. Betul nggak demikian Mas Astrio? Karena lagi-lagi dikeluarkan semuanya dalam forum debat. Karena beberapa hari demikian juga, sebelumnya juga begitu kan. Memang ditanyain irit bicara terus. Gagasannya kan harusnya dituangkan memang pada sesi debat resmi. Jadi tidak ada masalah kalau di sesi doorstop agak irit bicara tidak masalah. Sah-sah saja, tapi bisa saja saya meleset ya. Tapi kita akan lihat seperti apa Pak Prabowo dan Pak Gibran akan menyampaikan keterangan barangkali sebelum menuju ke arena debat di JCC Senayan Jakarta. Prediksi saya ya, bisa jadi meleset ya. Ini dari kediaman Pak Prabowo Jalan Kartanegara dan JCC cuma berapa kilo ya nih? 2-3 kilo barangkali ya, dekat Ya ya. cukup dekat Cukup sekali. dekat ya, jadi ya kalau berangkat jam segini ya Mungkin hanya pasti sekitar nggak telat lah. 10-15 menit ya. Nah ini di kanan layar Anda adalah suasana terkini di lobi utama JACC.
Ini wartawan juga sudah nampaknya menunggu di rumah pemandangan pasangan calon Betul. nomor urut 2 di Kertanegara. Betul. Maka dari itu apabila kemudian pengguna jalan mengalami kemacetan ataupun ada rekayasa lalu lintas dan lain sebagainya harap maklum. Oke Mas Astrio, ini kan Pak Prabowo sama Pak Gibran ini nampaknya keluarnya lama. Biasanya sebelum debat ada ritual khusus nggak sih mereka berdua mungkin briefing atau apa gitu? Mungkin kalau ritual-ritual khusus tidak ada ya, tapi yang pasti diskusi itu berjalan terus bukan hanya di hari H tapi dari jauh-jauh sebelumnya lebih mematangkan gagasan, balik lagi untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia terinformasi dengan baik tentang tantangan-tantangan yang kita alamin. Dan ini tadi ada momen baik ya hujan. Jadi saya sepakat hujan ini saya pribadi dan mungkin semua orang senang karena hujan ini termasuk telat Mbak. Datangnya harusnya di bulan Oktober tapi bulan kita baru ngalamin hujan ini beberapa minggu terakhir. Nah ini tantangan El Nino nih, kita harus perbaiki lumbung pangan nasional juga. Luar biasa, masuk juga ya tipis-tipis ya bahasan debat hari ini. Barangkali El Nino menjadi bahasan dalam isu ketahanan pangan. Ini Mas Astrio udah tinggal 20 menit lagi. Ini Pak Prabowo sama Pak Gibran nampak belum keluar nih dari rumah Kertanegara sementara yang lain sudah tiba. Tapi dekat sekali memang jaraknya. Ya, Antara memang Kertanegara dekat dengan sekali. JCC sangat dekat. Kita harapkan tidak macet karena ini memang hari Minggu. Dari kalau saya lihat ya kostum yang digunakan barangkali tidak berubah juga Jo. Kalau kita Tidak lihat berubah. Pak Gibran juga kan dalam sebelumnya juga demikian dan oke, ada yang sudah tiba di arena debat di JCC Senayan. Nah, Oh ini rupanya tamu VIP lagi yang lewat. Kita masih menunggu kedatangan para pasangan nah calon. itu dia sudah terlihat ya Nah. Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Baik, kita saksikan bersama-sama. Kita dengarkan apa yang akan disampaikan. Kira-kira Mas Gibran akan membanggakan lagi nggak Pak di debat ini? Ya Pak, bakal. Kira-kira dapat nilai 9,5. Iya, kelihatannya tidak memberikan keterangan apapun, tapi yang menarik di sana saya melihat Pak Erick Thohir. Pak Menteri Erick Thohir ya, BUMN. keluar dari kediaman Pak Prabowo ya. Nampaknya Dan sudah menggunakan seragam yang mirip juga atau sama juga. Apakah Nampaknya ini mengartikan sudah sudah resmi masuk bergabung. dalam TKN, tim kampanye Sudah nasional? masuk Astrio? Kalau secara struktur belum masuk. Oh. Jadi sebagai apa? Kan memberikan dukungan moral tidak ada salahnya. Oke. Oke, tim kami juga berusaha mendekat. Mungkin ada keterangan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2, Pak Prabowo dan Pak Gibran sebelum berangkat ke arena debat. Ya kelihatannya masih menganut teori dan strategi yang sama. Semakin irit bicara semakin ditunggu-tunggu. Apa omongannya? Kan kita lihat ya. Nah, kita tinggal Tapi gini ya, menunggu. Mas Astrio ya, saya harus kemudian tanyakan ini kepada Anda juga. Ada narasi, ada selentingan dan lain sebagainya bahwa sebaiknya dilakukan body checking untuk memastikan tidak ada satupun calon wakil presiden yang mendapatkan support dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya tanya ini kepada Anda, ada Pak Ganjar yang sudah tiba ya. Pak Ganjar sudah tiba di JCC Senayan, Jakarta. Bersama Bu Siti Atikoh, mesra ya? Ya ini baru Ya. dari Sidoarjo tadi. Oh baru dari Sidoarjo. Sidoarjo. Jadi pagi hari tadi kampanye akbar di Bandung. Oke. Lalu ke Sidoarjo, langsung ke Jakarta habis itu. Wow. Iya. Iya ini memang kelihatan banget ya. Ini baju pecinta alam. Pecinta alam bukan hanya dalam artian pecinta alam karena memang nama anaknya Alam. Jadi betul-betul mencintai alam ya. Oke. Dan memang pecinta alam beneran. Pecinta alam beneran Hobinya ya naik karena gunung. naik gunung Hobinya juga. naik gunung. Betul. Hobi naik gunung. Dan Bu Atiko tuh cukup aktif juga ya di Pramuka ya, Ya, Bang ya? pemimpin pramuka betul. Saya terus terang ya, saya penasaran itu stikernya tulisannya apa satu-satunya. Saya ingin baca tuh stiker. Ya sudah tiba juga Ketua Umum Partai Perindo, Pak Haritanu Sudibyo yang tentu saja hadir di sana memberikan dukungan.
Nah ini sudah mulai berasa ambience hangat, jangan sampai panas di debat keempat ini. Setelah para pasangan calon, para petinggi partai dan tim pemenangan dari tiap-tiap pasangan calon telah hadir. Betul. Di arena debat pada malam hari ini. Ya barangkali Astro bisa jawab tadi ya. Sepakat tidak kemudian untuk memastikan tidak ada dusta di antara kita. Karena hal-hal miring menjadi percakapan soal body checking masing-masing cawapres yang berdebat. Maksudnya terkait alat komunikasi? Bisa saja dan sebagainya. Saya rasa itu sudah clear ya, bahkan ketika ada polemik bahwa Mas Gibran itu menggunakan 3 alat komunikasi dan dituding salah satunya ini adalah alat komunikasi dengan pihak luar. Tapi ternyata dari pihak KPU kan sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah persis 3 set alat komunikasi yang dipakai oleh semua paslon. Tapi mengenai bantal itu tidak ada yang aneh-aneh di sana tentu saja. Jelas tidak ada. Oke, bagaimana menanggapi keraguan agar tidak ada dusta di antara para capres-cawapres? Tentu saja harapannya kita berharap jujur dan sebagainya. Dan kita pastikan itu pun jujur. Tapi kan ini menjadi narasi, percakapan yang menjadi bahasan di publik. Pak, saya ke Pange. Ya kami percaya lah semua nih tokoh-tokoh jagoan-jagoan Republik Indonesia ini semuanya jujur dan berintegritas gitu. Kalau memang ada kecurigaan saya rasa semua udah dijawab. Gitu ya, semua dijawab. Saya rasa kita semua sama-sama berjuang bagaimana memenangkan hati rakyat, berjuang yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi saya nggak curiga dan nggak takut, Mas Abraham. Dan kita harus apresiasi KPU ya, setiap debat saya rasa berprogresif. Betul. Ada evaluasi. Dan mendengarkan dari setiap calon. Baik, sambil menunggu kedatangan Pak Prabowo dan Pak Gibran di JLCC Senayan, kita akan bergabung dengan rekan kami, Fani Imaniar yang berada di JLCC. Fani, bagaimana keramaian di sana? Shu dan AB, kalau melihat di belakang saya sih tampaknya sudah bisa terlihat ya bagaimana keramaian yang saat ini sedang berada di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan. Saya mau dengar dulu dong suaranya semuanya. Halo, ya semangat. Kenapa? Untuk dukungannya untuk Ganjar dan juga Mahfud Paslon 3, mana dukungannya? Ya, kita dari Paslon 03 para pendukung tidak pernah gentar karena ada Pak Ganjar dan tidak pernah takut karena ada Pak Mahfud. 3-3-3 menang. Thank you banget. Di sini banyak sekali ratusan Lishu dan juga AB para pendukung Paslon 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang terlihat dari aksesori topi yang dipakai dengan apa ya namanya karikatur penguin. Karena memang Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dalam beberapa waktu belakangan ini nampak sering sekali berkampanye di media sosial khususnya dengan menggunakan emoji penguin sebagai karikatur yang menggambarkan sosok dari paslon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Perindo, Partai Hanura dan juga Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini. Biasanya juga sering disebut dengan penguin ya. Kita juga menyebutnya atau kita tahu dari media sosial ini biasa Ganjar Pranowo disebut dengan ketua. Jadi suka ada salam ketua yang dialamatkan dari para pendukungnya terhadap Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Oke, Nishu dan juga Abe, mungkin saya akan mengajak Anda untuk melihat tampaknya para pendukung Paslon 3 ini sedang mengadakan briefing atau membagikan air minum sih lebih tepatnya ya, dikarenakan memang mereka sudah datang memenuhi wilayah JCC ini sejak pukul 3 sore tadi atau 15 waktu Indonesia Barat. Sementara Capres dan juga Cawapresnya sendiri sudah datang, sudah tiba di wilayah JCC Senayan, baik Cawapresnya Pak Mahfud MD yang sudah datang lebih dulu atau datang paling duluan sekitar pukul 6 atau 18 waktu Indonesia Barat, tepat berbarengan dengan azan maghrib. Disusul dengan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar datang bersamaan, serta kemudian sang Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang langsung menyusul ke JCC Senayan Jakarta langsung dari Sidoarjo Jawa Timur, di mana saat ini beliau seharusnya sedang melaksanakan kampanye akbar namun memutuskan untuk mendukung sang Cawapresnya dalam debat keempat hari ini. Sementara saya kembalikan dulu ke Nishu dan juga Abe di studio. Baik, terima kasih Fani atas laporannya dan kita langsung menuju ke iring-iringan dari pasangan calon nomor urut 2 yang bertolak dari Jalan Kertanegara menuju ke Senayan Jakarta. Nah ini nampaknya sudah tiba di sekitar Senayan ya, tinggal putar balik
nyampe sedikit. Dan memang traffic di hari Minggu ini tidak terlalu padat, tidak sepadat di hari kerja, terutama di jam 7 kurang 10 ini yang biasanya mungkin di sekitar jalan Sudirman, di sekitar Senayan itu pasti padat. Dan untungnya ini adalah hari Minggu jadi traffic cukup kosong. Dan kemudian di sebelah kiri layar Anda adalah suasana terkini di lobi utama kedatangan di JCC Senayan Jakarta. Nampak pengamanannya berlapis-lapis karena ini memang adalah event berskala nasional yang disaksikan tidak hanya warga negara Indonesia, tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga menjadi perhatian dunia karena memang Indonesia termasuk adalah negara demokrasi terbesar. Betul, apalagi isunya hari ini isu lingkungan ya, isu Dan sustainable Indonesia development. memang termasuk menjadi sasaran tembak kalau misalnya berbicara soal lingkungan ya. Betul. Maka kita akan lihat apakah kemudian ini menjadi headline di surat kabar atau media-media internasional, bisa saja. Karena memang di beberapa kali debat pertama sampai debat ketiga, memang jawaban-jawaban dari para capres ini kemudian menjadi headline di surat kabar maupun portal media asing, media internasional. Tandanya memang demokrasi di Indonesia ini termasuk salah satu yang penting. Betul, menjadi sorotan. Sepakat ya, Mas Niko? Sepakat sekali karena betul seperti yang disampaikan oleh Anissa, kita Indonesia itu negara demokrasi terbesar ketiga. Sehingga apa yang terjadi di Indonesia directly secara langsung akan berdampak ke kawasan ASEAN, Asia Pasifik dan banyak kepentingan negara besar terhadap Indonesia. Sehingga semua mata sekarang mengarah ke Indonesia terkait dengan 14 Februari. Mudah-mudahan ini semakin meminimalisir semua pihak yang ingin berbuat curang. Gitu. Oke. Nah, Iya, kita 7,5 menit lagi kita menuju ke acara debat keempat. Sementara Pak Prabowo dan Pak Gibran masih berada di perjalanan walaupun sudah dekat. Oh, ini nampaknya sudah masuk ke arena kompleks GBK. Sudah tiba. Kita saksikan bersama-sama kedatangan dari pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di arena debat di JCC Senayan Jakarta. Ini waktu tinggal 6 menit lagi. Mas Astrio mungkin boleh dikomentarin sedikit apa yang menjadi jagoan Gibran pada malam hari ini. Apakah akan soal carbon capture lagi atau akan ada yang lain yang akan trik-trik dibahas? apa lagi yang disiapkan? Ya. Karena tadi Abraham juga bilang di awal bahwa tema ini bisa dibilang adalah tema anak muda. Nah, ini kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka bersama Prabowo Subianto. Ya, saya rasa memang kerangka besar hari ini adalah pembangunan berkelanjutan. Intinya itu adalah kita harus bisa Indonesia terutama menempatkan diri, kita harus memaksimalkan pertumbuhan potensi yang ada di Indonesia, tetapi di saat yang bersamaan kita juga harus melakukan hal-hal tersebut dengan penuh tanggung jawab. Saya rasa ini yang harus realita yang disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalaupun kita ingin beralih katakanlah dari energi fosil menjadi non-fosil, itu harus dilakukan tanpa melukai kemampuan ekonomi Indonesia. Kita lihat ya, ketibaan dari calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Mas Astrio itu pin apa yang dipakai oleh Pak Gibran? Saya nggak bisa lihat jelas, itu pakai pin ya? Pakai pin. Oke. Nah, ini masih disambut oleh petinggi petinggi televisi penyelenggara dan juga KPU. Ini nampaknya Pak Gibran habis potong rambut ya. Detail sekali persiapannya. Kita 5 menit lagi menuju debat dan para calon presiden dan calon wakil presiden ini pasti langsung dibawa ke holding room VIP masing-masing yang telah disediakan oleh penyelenggara debat pada malam hari ini. Saya ke Pange. Pange, kalau misalnya dari Prof. Mahfud malam hari ini apa yang akan menjadi bahasan utama dari setiap subtema debat malam hari ini?
Iya, ini kan sebenarnya banyak yang concern bahwa Prof. Mahfud sebagai seorang pendekar hukum bagaimana bisa mengaitkan ini dengan energi, dengan green economy dan lain sebagainya. Padahal ini sangat erat sekali kaitannya. Ada yang namanya Green Growth Index. Ini mengukur bagaimana capaian negara-negara terhadap target-target salah satunya soal SDGs gitu. Nah, kaitannya adalah kalau si Green Growth Index ini naik, itu biasanya tingkat ketahanan negaranya naik juga. Tingkat persepsi korupsinya naik. Jadi tidak rentan terhadap korupsi. Nah, kaitannya kan lagi-lagi adalah kaitannya bagaimana ini soal penegakan hukum. Kepastian hukum ya. Kepastian hukum, penegakan hukum ini yang akan menjadi nanti sorotan dan juga bahasan utama dari Prof. Mahfud di debat cawapres kali ini. Tapi banyak yang mengatakan kalau misalnya kita mengutamakan lingkungan itu semua yang environmentally friendly itu biasanya mahal dan tidak business friendly. Nah itu bagaimana cara Prof. Mahfud untuk mengatasi hal ini? Gini, kalau masalah soal mahal atau tidak business friendly itu kan masalah soal kebiasaan aja sebenarnya. Ya, siapa sih yang sebenarnya dulu merasa bahwa apa yang kita lihat sekarang hal yang biasa, mobil listrik misalnya, sekarang udah ada di mana-mana kok. Dan harga makin lama makin murah gitu kan. Ini kan tergantung soal political will, soal niat, apakah kita mau bekerja untuk itu. Dan seringkali sesuatu hal yang memang kalau tadi kita ngomong business friendly, apa sih yang orang bisnis paling suka? Apa yang paling suka sebenarnya? Kepastian hukum. Orang mau kasih investasi bisa diserap dengan baik, tidak ada korupsi, tidak ada penyelewengan. Gitu. Kaitannya selalu urusan soal penegakan hukum, kepastian hukum dan itu adalah makanannya Prof. Mahfud. Luar biasa. Saya ke Mas Niko. Mas Niko, singkat saja karena waktu kita terbatas. Bisa dipastikan tampil memukau untuk Pak Muhaimin? Persiapan kita cukup panjang. Selama ini sekarang Gus Muhaimin didampingi oleh tim yang diketuai oleh Pak Thomas Lembong. Ya, kita belajar dari debat 1, 2, 3 dan posisi politik Amin saat ini ikut yang nyaman dan baik, ikut mempengaruhi posisi persiapan Gus Muhaimin dalam debat cawapres pada malam hari ini. Ya. Jadi ya ini mengikuti tren politik saat ini di mana Amin sekarang ada di dalam posisi kedua gitu ya, di belakang Prabowo Gibran gitu ya. Mana Bung Astrio? Apa yang ini sampaikan jelang debat barangkali hal-hal yang akan diungkapkan oleh Pak Gibran nanti? Ya, pertama yang paling penting adalah kita berbicara urgensinya. Mas Gibran akan menyampaikan tantangan-tantangan yang hari ini kita hadapin. Salah satunya adalah krisis pangan yang sedang menghantui dunia dan juga Indonesia. Berikut juga strategi-strateginya. Saya rasa pada dasarnya yang paling penting adalah perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan utama dari Prabowo Gibran adalah menempatkan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia di atas segala-galanya. Kita harus pastikan bahwa rakyat Indonesia tidak akan kelaparan dan siap menghadapi tantangan-tantangan demi menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Jurkam, juru bicara yang sudah hadir di sini. Masih semangat di MNC Conference Hall. Ya, Tinggal hitung mundurnya kita lihat dulu lagi. ya Nis ya. Hitung mundurnya tinggal berapa menit lagi kah? Apakah kita boleh hitung mundur saat ini? Dan kita lihat bagaimana suasana terkini di Jakarta Convention Center. Kita tinggal 1 menit tinggal lagi. 1 menit lagi. Nanti kita akan bersama-sama hitung mundur. Tapi lagi dan lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada Bung Pangi. Sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih juga Bung Astrio dan juga Bung Niko. Yang begitu luar biasa mengawal kita pada hari ini.